itu ya dulu ya. Oke, baik kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. lagi ya. Ini mungkin kita nggak pernah ketemu lagi bertatap muka, ini udah lama sekali ya. Pagi hari ini saya dengan Bu Maswin ini sama-sama mengajak kalian untuk melakukan kegiatan video call ya. Harapannya dengan video call kalian bisa interaktif ya, kalian bisa bertanya atau dan sebagainya, sehingga ya sedikit mengganti kegiatan pembelajaran di kelas yang biasanya kita lakukan. Pagi ini materi kita adalah tentang optik ya. Tapi kita batasi, nggak semuanya karena waktunya kita terbatas ya. Yaitu ini saya share dulu. Oke, saya share dulu ya. Oke, kelihatan ya presentasinya ya. Oke, ya. Nah, pagi ini kita membahas tentang cahaya dan optik, tapi dua saja, yaitu sifat-sifat cahaya dan pemantulan cahaya. Untuk anak-anak kelas 8E kita sudah bahas tentang sifat-sifat cahaya, bukan bahas ya. Kalian cuma saya kasih tugas lewat Edmodo itu ya. Ya mungkin Pak Sugeng nggak bisa bahas, maka untuk menghapus sedikit dosanya Pak Sugeng pada kalian ya, ini Pak Sugeng mau menjelaskan sedikit tentang materinya. Oke, silahkan diikuti dulu. Nanti kalau nggak jelas boleh bertanya kapanpun Pak Sugeng menjelaskan. Boleh langsung interupsi, Pak, saya mau bertanya. Boleh, silahkan ya. Tapi selama kalian tidak bertanya, tolong mic-nya dimatikan dulu supaya penjelasan Pak Sugeng cukup jelas. Baik, kita mulai saja. Optiknya. Kalau optik, kamu mendengar istilah optik, kamu pasti ingat optical, ya, kacamata, seperti itu ya. Nah, sebenarnya istilah optik ini bukan hanya masalah kacamata, masih banyak ya masalah tentang optik. Nah, pengertian optik itu apa? Coba kita lihat nih, biar tahu ya. Optik itu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari cahaya dan sifat cahaya. Jadi yang berkaitan dengan cahaya dan sifat cahaya ya. Kemudian tentang sifat-sifat cahaya, ini sudah pernah kita pelajari. Jadi sifat-sifat cahaya itu yang pertama, cahaya merambat lurus. Tidak pernah ada cahaya yang belok-belok, itu nggak pernah ada ya anak-anak ya. Cahaya itu prinsipnya itu dia lurus. Kalaupun dia berbelok karena dipantulkan atau dibiaskan. Tetapi pada prinsipnya gerakannya tetap lurus ya, seperti itu. Sehingga kalau kamu beri contoh, misalnya kita nggak bisa melihat apa yang ada di balik tembok, nggak bisa lihat. Karena cahaya itu untuk bisa melihat harus lurus masuk ke mata kita. Tetapi karena ada penghalang, cahaya nggak bisa menembusnya, maka kita tidak bisa melihat benda yang ada di balik tembok. Itu, seperti itu. Kalau temboknya ada kacanya terus bening ya bisa kita lihat karena cahaya bisa secara lurus ke mata kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ya, cahaya itu bisa dipantulkan kalau dia mengenai permukaan kita terjadinya pemantulan. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Jadi kalau cahaya itu berpindah dari satu medium dengan kerapatan yang berbeda ya, ke medium yang lain yang beda kerapatannya, maka akan dibiaskan. Contohnya misalnya kalau kamu melihat kalau pulpen itu dimasukkan ke dalam air itu seperti patah ya, atau kita melihat dasar kolam itu menjadi dangkal, itu karena adanya pembiasan cahaya. Kemudian yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kita sudah pernah belajar bersama bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dia itu merambatnya tidak memerlukan medium. Cahaya itu tidak perlu medium untuk seperti itu. Oke, itu sekilas tentang sifat-sifat cahaya.
Nah, sekarang kita akan fokus ke satu saja ya, sifat dari cahaya, yaitu cahaya dipantulkan. Nah, ini ya, yang kita akan fokus hari ini. Baik, kita pelajari tentang pemantulan. Hukum pemantulan cahaya itu sama dengan hukum pemantulan bunyi, anak-anak. Nah, ini ya. Nah, pemantulan cahaya itu sama dengan bunyi. Bentar, ada WA masuk ya. Bentar, saya lihat ini. Wah, punyanya Elina nggak bisa masuk. Dicoba lagi Elina ya. Wah, Elina pilih ngomongnya nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pemantulan itu seperti ini. Pemantulan itu adalah peristiwa berbeloknya arah cahaya apabila mengenai permukaan yang bening. Sebenarnya bukan harus bening ya. Permukaan yang datar, yang mengkilap, yang datar. Kalau bendanya tidak, misalnya tidak datar, tidak mengkilap, bagaimana? Ya sebenarnya masih bisa dipantulkan juga. Ya jelas pemantulan itu adalah berbeloknya arah cahaya. Ya. Berbeloknya bukan karena perbedaan medium, tapi karena mengenai suatu permukaan. Nah itu disebut pemantulan. Kalau perbedaan medium itu disebut pembiasan. Nah sekarang kalian lihat di sini ada dua macam pemantulan. Yang pertama yang di sebelah kiri, ya, sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini disebut specular reflection atau pemantulan yang teratur. Kapan pemantulan itu teratur? Jika mengenai permukaan yang ini yang datar rata, mengkilap seperti kaca, cermin, atau mungkin apalagi ya, keramik mungkin ya, keramik bisa juga. Yang penting semuanya itu rata, flat gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau ada permukaan yang tidak rata, maka itu disebut dengan uh, reflection diffuse atau pemantulan diffuse. Ya. Pemantulan yang menyebar. Nah, pemantulan yang menyebar berarti pemantulannya menjadi tidak teratur seperti ini. Arahnya ini ya, arah pemantulannya menjadi tidak teratur. Nah, padahal kan sinar datangnya ini sejajar sebenarnya, tapi kemudian dipantulkan secara acak. Nah, kalau yang ini teratur, semuanya sama, ini seperti ini ya. Nah, itu perbedaan antara pemantulan biasa atau pemantulan difus. Nah, ya. Pemantulan difus itu penting anak-anak supaya cahaya itu bisa membaur ya. Ya. Kalau tidak, nanti di ruang cahaya matahari tidak bisa masuk ke rumah kita kalau tidak ada pemantulan difus. Pantulan difus, cahaya tidak dalam rumah kita menjadi terang karena ada pantulan-pantulan difus dari benda-benda di sekitar rumah kita sehingga masuk ke dalam rumah kita. Tanpa pemantulan difus maka rumah kita jadi gelap. Ya, itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, ini adalah kita akan coba hukum Snellius tentang pemantulan cahaya. Nah, di sini ada komponen-komponennya. Saya lihat nih ya, saya pertunjukkan kepada kalian. Yang ini disebut garis normal namanya. Garis normal itu adalah garis letak di mana sinar itu jatuh ya di permukaan ini, di permukaan benda ini ya. Di permukaan benda ini, sinar itu jatuh di sini, kemudian ditarik ke atas ya. Tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, maka itu disebut garis normal ya anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya, ini disebut sinar datang. Kalau di sini disebut incident wave. Ini disingkat I ya. I, incident wave.
Kemudian berikutnya sinar pantul atau reflected wave. Biasanya disingkat R. Nah, ini ya. Ini yang harus dipahami dulu ya. Ada garis normal, sinar datang, sinar pantul. Nah, sekarang menurut Snellius, menurut Pak Snellius ini hukum pemantulan yang pertama ini adalah sinar datang garis normal sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ya, satu bidang datar. Jadi ketiganya ini harus ketemu di satu titik seperti ini di bawah ini. Ya, harus ketemu di sini, di titik ini. Ya. Jadi kalau nggak mungkin kalau pemantulan itu tidak ketemu di satu titik. Misalnya kalau sinar sini, tiba-tiba dia muncul di sini. Ini nggak mungkin ini, ada jarak sini ya. Sini. Ini tidak terjadi. Tidak mungkin terjadi. Mesti berada di satu titik. Ketiga garis ini, sinar datang, sinar pantul, garis normal itu letaknya mesti di satu titik ketemunya. Makanya pasti satu bidang seperti ini. Nah, satu bidang. Nah, gitu ya. Itu hukum yang pertama. Kemudian anak-anak, nah, sudut datang sama dengan sudut pantul. Mana sih yang disebut sudut datang? Ini yang disebut sudut datang ya. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan sinar pantul. Dengan garis normal. Itu disebut sudut datang. Oke, mohon perhatian. Tolong ya. Tolong yang mic-nya masih hidup. Anak-anak mic-nya, anak. Tolong dimatikan dulu ya. Nanti kalau mau bertanya boleh dinyalakan ya. Oke. Nah, ini disebut sudut datang atau theta. Ini namanya theta ya, nah. Theta. Theta I sudut datang, theta R sudut pantul. Nah. Oke, bentar ya. Bentar. Oke. 917 gitu. Iya. 9. Oh, itu mic-nya tolong ini pakai HP. Kalau pakai HP nggak bisa dimatikan, Bu Masih. Jadi harus dimatikan oleh yang bersangkutan. Jadi tolong yang masih menyalakan mic, tolong dimatikan dulu ya, Nana ya. Oke, saya lanjut. Saya ulang kembali. Jadi ini ada sudut datang dan sudut pantul. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Sudut pantul dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal. Nah, menurut Snellius, sudut datang itu besarnya sama dengan sudut pantul. Jadi kalau sudut datangnya 30 derajat, sudut pantulnya juga 30 derajat. Kalau misalnya ini dari sini sinarnya, maka dia juga akan dari sini munculnya. Ini sinar datangnya. Jadi sudutnya nanti akan sama. Nih. Gitu ya. Jadi itulah yang disebut sudut datang. Saya ulangi. Jadi menurut hukum Snellius, menurut Snellius adalah yang pertama. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang. Ya, satu bidang ini. Kemudian yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana pembentukan bayangan pada cermin datar? Coba perhatikan di situ ada cermin datar. Cermin datar ini biasa kita sering pakai ya. Nah, misalnya kalian untuk bercermin tiap pagi atau merapikan diri, nah itu pakai cermin datar. Nah, cermin datar ini memiliki sifat dari bayangan seperti ini. Coba kamu lihat ya di bagian ini.
jarak antara benda ke cermin ini sama dengan jarak bayangan ke tolong mic-nya dimatikan ya, tolong please mic-nya di off kan karena mengganggu, nanti teman-temanmu nggak denger nih. Nah, jarak benda dengan jarak bayangan adalah sama. Nah, ini ya. Nih, jarak benda dengan jarak bayangan yang sama. Kemudian tinggi bendanya, ini kalau kamu lihat tinggi bendanya ini H. Ini kalau ini S aksen ya. Tinggi bendanya juga sama dengan tinggi bayangannya. Sama ya namanya. Ini kalau pada cermin datar. Cuma yang berbeda apa? Yang berbeda adalah ini kanan dengan kiri. Jadi kalau kalian melambaikan tangan kanan gini, maka gambaran kalian yang muncul adalah tangan kirinya yang melambai. Kalau kita melambaikan tangan kiri, wah yang muncul di sana tangan kanan. Ini sifat dari cermin datar. Jadi mirip dengan ini ya, kamera juga begitu ya. Jadi gambarnya terbalik kanan dan kiri. Tapi gambarnya tetap tegak anak-anak. Artinya kepala ya tetap di atas, enggak di bawah gitu ya. Enggak terbalik ya, tegak. Itu sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ini kalau ini pengamatnya ada di sini bisa dilihat kan apa ini. Bayangannya dilihat oleh pengamat seperti ini ya. Bendanya ada di sini. Kalau melihat bayangan seperti ini. Jadi sama persis cuma kebalik kanan dan kiri saja. Oke, gitu ya. Nah, itu sifat-sifatnya bisa kamu lihat ya. Sifat bayangan hasil cermin datar seperti itu. Saya ulang, jarak benda S sama dengan jarak bayangan S aksen. Dan tinggi benda H sama dengan tinggi bayangan H aksen. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah maya, artinya ada di belakang cermin, tidak bisa kita cari. Kalau kamu bercermin, kamu cari bendanya di belakang cermin, pasti tidak akan ketemu. Nah, itu karena bersifat maya. Kemudian yang berikutnya tegak, artinya ya yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Terus sama besar, tetapi berlawanan arah antara kanan dengan sebelah kiri, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Saya kira cukup jelas untuk cermin datar. Tapi nanti kalau mau tanya boleh ya, silahkan nanti di belakang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Cermin cekung. Cermin cekung ini untuk sebutan cermin yang tidak datar ya. Jadi cerminnya itu ada melengkung. Cermin melengkung itu ada dua macam. Ada ya cermin melengkungnya itu ke dalam, ada yang keluar. Nah, kalau yang ke dalam ini kita sebut cermin cekung. Seperti apa cermin cekung ini? Coba kita lihat dulu. Oke, kamu bisa lihat itu adalah gambar sebuah lingkaran. Ya. Lingkaran itu sebenarnya kalau kita lihat lingkaran ini, ya, maka kamu sebenarnya lingkaran ini sama dengan ini bola ya, bola tapi diproyeksikan di bidang datar, maka bentuknya menjadi lingkaran. Nah, sebuah bola pasti ada titik tengahnya. Demikian juga kalau diproyeksikan ke bidang datar, maka bola itu titik tengahnya ada di titik pusat lingkaran. Nah, di sini ya. Kemudian jarak ini biasa kita sebut sebagai jari-jari R. Ya. Kalau kita bagi dua, persis sama, ini sama, ya kita bagi dua, maka kita temukan titik fokusnya di sini, F. Sehingga kalau dibuat persamaan, R itu sama dengan 2 kali F. Ya. 2 kali fokus. Panjang dari jari-jari bola lingkaran ini atau jari-jari bola itu sama dengan 2 kali fokus.
Seperti itu ya. Oke, saya kira cukup jelas ya itu ya. Nah, sekarang kalau kemudian bola itu dipotong sedikit, nah itu kita ambil, maka kita peroleh namanya cermin ya. Jadi cermin cekung itu tidak sembarangan asal ini ya, asal wis pokoknya melengkung itu. Anak-anak kan kadang kalau gambar itu pakai uang, logam, dibunteri gitu, tapi tidak pas itu. Jadi kalian harus tahu ya bahwa kalau menggambar harusnya pakai jangka lebih lebih pasnya ya. Jadi kalian jangka dari tengah ini membentuk lingkaran, titik tengah lingkaran itu sebagai R-nya, pusat kelengkungan. Kemudian dari tengah lingkaran ke lingkarannya sendiri, dari pusat ke lingkaran kita bagi dua sama sama panjang, itu menjadi titik fokus dari cermin tersebut. Nah, sekarang kalau ada sinar-sinar sejajar, bagaimana kalau mengenai permukaan dari bagian dalam cermin ini? Maka seperti ini. Nah, kita hilangkan dulu bolanya ya. Kalau bolanya dihilangkan jadi seperti itu. Kemudian, nah, sinar-sinarnya akan dikumpulkan, dipantulkan menuju ke fokus ya. Jadi ini sifatnya mengumpulkan sinar. Nah, ini kalau cermin cekung. Nah, pada cermin cekung sifatnya mengumpulkan cahaya, memfokuskan cahaya, sehingga makanya cermin cekung ini disebut cermin positif. Cermin positif ya. Cermin positif, letak dari fokus itu ada di depannya cermin. Nah, kalau kamu tak bingung, ini belakangnya cermin bagian mana? Ini belakangnya cermin ya. Kalau pada cermin cekung ini bagian belakang. Ini bagian depan. Fokusnya ada di bagian depan ini. Bagian depan ini berarti ini yang bagian yang mengkilap. Yang mengkilap yang untuk pemantulan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kamu bisa melihat bahwa pada cermin cekung ini banyak sinar-sinar yang bisa lewat. Sinarnya saya buat jadi garis seperti ini. Ada sinar-sinar banyak kan ya. Ada banyak sinar. Mungkin ada yang sejajar begini atau begini ya. Sinarnya datang dari sini atau dari sini ya. Atau bagaimana wes pokoknya banyak ya sinar. Nah, banyak sinar yang berseliweran di sini ya. Ya. Tapi hanya ada satu yang paling istimewa. Bukan hanya satu ya, tiga. Ada tiga yang istimewa. Nah, sinar istimewa itulah yang penting kita pahami dulu, yang perlu kita hafalkan lah, kalau nggak harus dihafalkan gitu ya. Nah, coba saya akan tunjukkan ya bagaimana sinar-sinar yang istimewa. Oke, sinar yang pertama. Nah, sinar yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Ini sinar yang pertama. Saya ulang ya. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini ya. Jadi ini sinar yang sejajar, ini sejajar dengan sumbu utama. Ini kan sumbu utama ya. Akan dipantulkan menuju ke titik fokus. Ini fokusnya di sini ya. Oke, itu sinar yang pertama. Sinar yang kedua sekarang. Sinar yang kedua adalah sinar yang melalui titik fokus. Sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini sinar yang kedua. Ya. Kemudian jadi kalaupun sinarnya pokoknya yang mana ya, nggak harus seperti ini juga ya. Pokoknya yang melewati titik fokus ini misalnya akan dipantulkan sana. Yang sini juga akan dipantulkan sejajar. Nah, anggap sejajar ya namanya. Nah, itu ya. Jadi semua sinar itu yang menuju lewat fokus pasti akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar yang melalui pusat kelengkungan ya, akan dipantulkan kembali ya. Dipantulkan balik. Ini demikian juga, ini sama aja kalau misalnya sinarnya dari sini ke sini. Ya dia juga akan dipantulkan balik lagi.
dari manapun, pokoknya dia melewati R, maka dia akan dipantulkan balik. Kalau pada cermin datar, kamu bisa pahami seperti ini. Jadi kalau ini bidang pantul, ya, cerminnya ini cermin, ya. Kemudian ini garis normal. Biasanya kalau sinar ini begini, akan dipantulkan sana, di mana sudut ini dengan ini sama kan ya. Nah, kalau sinar itu pas sama dengan normal, dia akan dipantulkan kembali ke atas. Nah, ini sinar yang melalui R itu pasti tegak lurus terhadap permukaan cermin. Kenapa? Ya karena R-nya itu titik pusatnya lingkaran tadi, ya. Jadi pasti tegak lurus. Akan kembali. Oke, ada gangguan lagi tuh, tolong. Coba tolong mic-nya di mute ya. Please, silakan. Nah. Baik, sekarang kita lanjut. Bagaimana penerapan penggunaan sinar-sinar istimewa ini? Penerapan sinar-sinar istimewa ini digunakan kalau kita ingin melukiskan, ya. Melukiskan bayangan. Melukiskan bayangan pada bagaimana bayangan itu dihasilkan. Nah, seperti ini ya. Coba. Nah, anak-anak, ini gambar yang tadi ya. Ini. Nah, kita sepakat dulu anak-anak, sudah disepakati bahwa letak-letak di sini ini ada namanya, ruang-ruang namanya ya. Nah, yang ruang di antara fokus dengan cermin ini kita sebut sebagai ruang 1. Ruang di antara fokus dengan pusat kelengkungan ini kita sebut sebagai ruang 2. Ya. Ruang setelah pusat kelengkungan ini ke sana sampai hingga ini kita sebut ruang 3. Sedangkan ruang di belakang cermin ke sana ini kita sebut sebagai ruang 4. Nah, ini ya. Ini harus dipahami. Saya ulang. Ruang di antara fokus dengan cermin namanya ruang 1. Di antara fokus dengan pusat kelengkungan namanya ruang 2. Setelah pusat kelengkungan ke sana, ini ruang 3. Di belakang cermin disebut ruang 4. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang kalau kita letakkan benda, itu panah itu benda. Ya, panah itu benda. Kita letakkan benda di situ, kemudian bagaimana kita melukiskan bayangannya? Ya, bagaimana kita melukiskan bayangannya? Caranya adalah kita harus menggunakan sinar-sinar istimewa. Apakah harus semuanya dipakai tiga-tiganya? Tidak. Hanya 2 saja, 2 saja dari sinar istimewa itu yang kita pakai. Pak, kalau 3 gimana? Boleh nggak? Boleh saja, tapi ya nggak usah 3 lah, cukup 2 saja. Kalau 3 boleh nggak? Boleh. Ya, oke, baik. Sekarang misalnya contoh ya di sini. Kalau melukiskan bayangan pada cermin cekung. Misalnya yang saya pakai pertama adalah sinar yang sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Gitu tadi ya, sinar pertama ya. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Oke, kemudian kita pakai sinar yang ketiga. Sinar yang ketiga adalah sinar yang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Ini contohnya. Nih. Nah, akan dipantulkan kembali. Nah, udah ya. Apa perlu sinar ketiga? Nggak usah. Cukup 2 saja cukup ya. Sekarang bayangannya letaknya di mana? Nah, bayangannya letaknya di mana? Nah, bayangannya letaknya di sini nih. Di perpotongan antara sinar pantul. Nih, dari sinar pantul yang di sini maupun sinar pantul ini tadi. Maka disitulah letak bayangannya kita gambarkan. Nah,
itu panah yang berwarna merah itu adalah bayangan panah yang berwarna hijau. Loh Pak, masa bendanya hijau, bayangannya jadi merah? Ya enggak lah ya. Benda kalau warnanya hijau ya tetap hijau. Cuma itu untuk memudahkan aja. Jangan salah persepsi ya, anak-anak ya. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu. Sekarang ini. Nah, mana sih yang namanya jarak benda, mana yang namanya jarak bayangan itu seperti ini. Nah, jarak benda itu ya jarak dari benda ke cermin. Nah, ini S. Ini jarak benda ke cermin. Nah, jarak benda ke cermin. Ntar putus ya. Nah, dari jarak benda ke cermin ini, dari benda ke cermin ini S. Nah, jarak dari bayangan ke cermin itu disebut S aksen atau jarak bayangan ya. Jadi S itu jarak benda. Nah, S aksen itu jarak bayangan. Ya, gitu seperti itu. Oke, Pak, sekarang kalau bendanya diletakkan di ruang yang lain misalnya, karena ada ruang 1, 2, 3. Nggak mungkin bendanya ditaruh di ruang 4 ya, Nana, kalau di belakang cermin, nggak mungkin kan. Jadi yang mungkin diletakkan mesti di 1, 2, atau 3. Nah, sekarang kalau benda diletakkan di ruang 2, nah, seperti ini ya. Kalau benda diletakkan di ruang 2, bagaimana cara gambarnya? Nah, gampang aja. Kita pakai dua sinar aja. Ya, dua sinar istimewa. Misal kita pakai sinar yang pertama tadi. Sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Nah, seperti ini. Sinar yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini yang pertama. Nah, kemudian sinar yang kedua yang mana? Yang dipakai. Boleh yang ketiga, boleh yang kedua, terserah kalian. Tapi saya tadi sudah nyontohkan pakai sinar yang ketiga kan. Sekarang kita pakai contoh sinar yang kedua. Sinar yang kedua adalah sinar yang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ini sinar yang kedua, sinar istimewa yang kedua. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang di mana letak bayangannya di pertemuan antara dua sinar pantul? Di mana ya? Di sini kan ya. Nah, di situ. Jadi, disitulah letak bayangannya. Oke. Cukup mudah kan ya anak-anak ya. Kalian akan mendapat hasil yang baik kalau kalian presisinya betul ya. Membuat lengkungannya juga harus tepat. Makanya harus pakai jangka. Jadi, tidak boleh sembarangan di garis gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Saya beri contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah, ini. Bagaimana kalau tadi ini ada H dan H aksen ya anak ya. H ini adalah tinggi benda, H aksen ini tinggi bayangannya ya. Nah, sekarang kalau benda diletakkan di ruang 1, apa yang akan terjadi? Bagaimana bayangannya? Kita tarik garis menggunakan sinar istimewa yang pertama. Tadi itu ya. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar istimewa yang kedua kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar yang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana bayangannya kalau begitu? Kan tidak pernah ketemu nih, pantulannya nggak pernah ketemu ini kan. Kan pantulannya nggak pernah ketemu. Karena ke sana nggak pernah ketemu, maka kita refleksikan ke belakang ya. Ke belakang. Jadinya seperti ini. Nah, ke belakang. Ketemu kan? Di belakang. Nah, disitulah letak bayangannya. Ketemu. Nah, di situ. Saya memakai garis putus-putus karena bayangannya ada di belakang cermin. Belakang cermin ya, bersifat maya. Nah, itu ya.
Oke, baik. Sekarang ada hal yang menarik anak-anak ya. Ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari di sini. Sekaligus memudahkan kita untuk menjawab soal dalam hitungan detik ya. Kita mulai aja dari sini. Ini tadi kan benda diletakkan di ruang berapa? Di ruang 3 ya. Nih, ruang 3 ya di sini ya. Nah, benda di ruang 3 bayangannya ada di ruang 2. Nah, ini ya. Yang ini tadi bendanya di ruang 2. Kalau bendanya di ruang 2, maka bayangannya ada di ruang 3. Ya. Kemudian kalau di sini bendanya ada di ruang 1, ini ruang 1 kan di sini. Bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Ada di sini ruang 4. Nah, sekarang mari kita coba jumlah. 3 ditambah 2, jumlahnya adalah 5. 2 ditambah 3, jumlahnya adalah 5. 1 ditambah 4, jumlahnya adalah 5. Jadi kalau kita menggunakan trik seperti ini, kita ketahui, misalnya kamu diberi di soal itu ada tulisan gini. Benda diletakkan di ruang 3. Di manakah bayangannya akan dihasilkan? Maka kamu tinggal gampang aja. Pokoknya kalau namanya ruangnya benda dengan ruang bayangan harus dijumlah, hasilnya pasti 5 gitu kan. Kalau benda di ruang 1 pasti bayangannya ada di ruang 4 ya. Kalau benda di ruang 2 pasti bayangannya ada di ruang 3. Kalau benda di ruang 3 bayangannya pasti ada di ruang 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, itu trik namanya Nana ya. Nah, kalau pengen aslinya ya seperti ini, harus digambar seperti ini. Ya. Itu. Baik. Kemudian yang fenomena yang menarik lagi dari ini ya. Kalau kita lihat, ini kan ruang letak benda ya, letak bendanya di ruang 3. Bayangannya ada di ruang 2. Ini objeknya di sini, image-nya di sini. Ternyata kalau ruang image-nya adalah 2, ruang bendanya adalah 3. Berarti image-nya lebih kecil dari bendanya. Nah, gitu kan. Jadi ini diperkecil, ini kan sudah kelihatan. Ini bendanya, bayangannya jadi lebih kecil. Nah, sebaliknya di sini. Kalau ini adalah objeknya, saya tulis U, objek benda, bendanya ada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. 3 ini letak bayangan, ini letak benda, maka bayangannya menjadi lebih besar daripada bendanya. Kan 3 lebih besar dari 2 kan. Nah, ini jadi bayangannya diperbesar daripada bendanya. Ini juga sama kan ya. Ini sama, ini objeknya, ini image-nya. Jadi diperbesar. Nah, sekarang semua benda yang letaknya di depan cermin, ini ya, di depan cermin, ini bersifat nyata. Nyata. Ini juga nyata. Sedangkan bayangan yang terletaknya di belakang cermin, ini bersifat maya. Jadi kalau benda diletakkan di ruang 2, di ruang 3, pasti nyata bayangannya. Kalau diletakkan di ruang 1, pasti maya. Sekarang tegak dan terbalik. Kalau pada ruang 2 yang nyata, pasti terbalik semuanya. Ini juga terbalik. Yang nyata, yang maya pasti tegak. Ini tegak. Dan yang keduanya ini terbalik. Nah, itulah bayangan-bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Cermin cekung itu mempunyai sifat seperti itu. Bayangan yang terbentuk menjadi bermacam-macam tergantung posisinya atau letaknya.
Nah, oke, kita lanjut sekarang ya. Saya kira cukup selesai penjelasan. Nanti kalau nggak jelas ya boleh. Nah, nanti kamu coba ya, bagaimana kalau bendanya itu diletakkan pas di R, pas di titik R, atau di titik fokus. Jadi bendanya ditaruh di sini, di R sini, atau di titik fokus. Apa yang terjadi? Nanti kamu coba ya, anak-anak. Nanti di rumah lah, di bukunya masing-masing, disiapkan, digambar dengan presisi yang bagus. Kamu letakkan coba bendanya di R dan di F. Nanti bagaimana hasilnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut aja, ini animasi ya. Kita lanjut karena sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke cermin cembung. Cermin cembung itu kalau cekung tadi ke dalam, kalau cembung keluar gitu aja, itu bedanya. Itu Pak secara teori sama tadi. Jadi dia itu bola sebenarnya. Bola yang dipotong, jadi pasti dia mempunyai pusat, titik pusat. Nah, titik pusat itu disebut dengan pusat kelengkungan atau R. Kalau R ini, jari-jarinya ini kita bagi, jari-jarinya kita bagi dua, maka kita menemukan fokus. Ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian lingkaran kita hilangkan. Jadi kalau kamu mau gambar ini dijangka ya pakai anak-anak. Titik pusatnya ini ditancapkan di sini terus ditarik garis serat. Nah, nanti jadilah ini. Nah, cerminnya. Terus fokusnya tinggal dari titik tempat jangka dengan hasil gambar tadi dibagi dua sama besar. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana kalau cermin cembung? Bagaimana pemantulannya? Kalau pemantulan cermin cembung, bagaimana kalau sinar-sinar sejajar datang? Nah, kalau cermin cembung tadi kan dikumpulkan. Nah, kalau ini bagaimana? Ternyata sinar-sinar itu kemudian disebarkan. Ya. Nah, disebarkan. Makanya sifat menyebar ya, jadi penyebar, divergen. Disebut cermin divergen ya, karena menyebar. Kalau yang cermin cekung disebut cermin konvergen ya. Nah, pada cermin cembung sifatnya adalah menyebarkan cahaya, maka disebut dengan cermin negatif ya. Dan letak fokusnya ini letaknya ada di belakangnya cermin, di ruang 4. Semuanya ini ruang 4 ke belakang sana. Nggak ada ruang 1, 2 ya. Nah, jadi kalau ini kita sebut ruang 4 ya, semua bendanya di ruang 4 ya. Dan semua bayangannya selalu maya ada di belakang. Nah, seperti halnya cermin cekung. Cermin cembung juga mempunyai sinar-sinar istimewa ya, namanya. Ada 3 sinar istimewa cermin cembung. Yang pertama, sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi kalau ini ya ke sini dipantulkannya seolah-olah asalnya dari sini, seolah-olah ya, seolah-olah dari fokus. Karena hasilnya nggak dari fokus, dari sini mantul ke sana. Kemudian yang kedua, sinar yang seolah-olah menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini ya. Yang ketiga, sinar yang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Seperti itu. Ada 3 itu sinar istimewa pada cermin cembung. Ini. Baik. Saya kira cukup jelas ya itu ya, Nana ya. Ya, nanti kalau nggak ada, kalau mau matanya boleh lagi saya tayangkan lagi. Nah, sekarang bagaimana pembentukan bayangannya? Coba kita lihat di sini ya. Nah, kalau benda diletakkan di sini, benda pasti letaknya pasti di sini.
ya. Nggak ada ruang 1, 2 lagi, pasti di sini semuanya bendanya. Kalau ini kita sebut ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 kalau pada cermin cekung. Nah, kalau ini semuanya ada di sini bendanya. Nah, kita pakai 3 sinar istimewa, 2 saja cukup ya. Sinar yang pertama, ya, sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Sinar yang kedua, sinar yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Di mana letak bayangannya? Di tempat pertemuan dua ini, refleksi sinar tadi. Jadi letaknya di situ. Bayangannya selalu bersifat maya, selalu diperkecil. Dan nilai fokusnya cermin cembung, fokusnya selalu negatif. Jadi kalau kamu perhitungan untuk cermin cembung, fokusnya selalu bernilai negatif. Nah, baik cermin cembung maupun cekung, biasanya kita sebut cermin lengkung, itu berlaku persamaan seperti ini. Nih, berlaku persamaannya seperti ini. R sama dengan 2F. Jelas ya tadi ya, bahwa R, pusat kelengkungan itu pasti 2 kali panjang fokus. Nih. Kemudian seper fokus sama dengan seper jarak benda plus seper jarak bayangan. Nah, itu seperti itu. Nah, keterangannya seperti ini. Nah, kalau dihubungkan dengan tinggi benda, kita bisa mencari tinggi benda itu dengan menggunakan persamaan ini. S aksen per S sama dengan H aksen per H. Ini kalau kita mau mencari tinggi benda, tinggi bayangan ya. Nah, H itu adalah tinggi benda, sedangkan H aksen adalah tinggi bayangan. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita mencari perbesaran, saya tulis di sini ya, M magnitude itu sama dengan perbandingan antara jarak bayangan dibandingkan dengan jarak benda. Ya, tapi nilai mutlak yang diambil. Kalau negatif hasilnya yang diambil adalah nilainya saja. Misalnya kalau min 5 ya, bukan min 5 berarti 5 itu artinya ya. Tuh, diambil, dihilangkan tanda depannya. Atau menggunakan rumus H aksen per H. Nah, ini magnitude ya. Perbesaran. Nah, kalau misalnya bendanya tingginya 3 cm, terus bayangannya 6 cm, berarti 6 dibagi 3, jadi 2 kali. Seperti itu. Oke, sekarang saya kasih contoh soal ya, Nana ya. Nanti setelah itu, nanti kalian akan saya minta untuk mengerjakannya. Sekarang saya kasih contoh soal 1 dulu ya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ini. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah S atau jarak benda ya. Ada di ruang 2. Kalian tentu tadi sudah memahami ya, ruang 2 itu apa maksudnya. Nah, ini kalau di sini ada R, ini F. Di sini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 ya. Nah, kalau tadi F-nya ini jaraknya 6 cm, maka R-nya tadi adalah 2F. Maka R-nya adalah 12.
F-nya 6 kan. Ini pasti 12. Kalau S-nya ada 10, berarti dia masih berada di antara R dengan F, maka berada di ruang 2 ya. Jarak fokus 6 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak bayangannya, sifat bayangannya, dan gambar diagramnya. Pak Sugeng tidak akan menggambar-gambar diagramnya karena kan tadi sudah cukup jelas ya, banyak yang sudah kasih contoh. Saya hanya ngasih kalian hitung-hitungannya aja dan sifat bayangan mungkin ya. Oke, sekarang kita sini aja sudah ya. Saya berikan hitung-hitungannya. Oke, di sini aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, untuk mencari bayangan, maka kita menggunakan rumus yang tadi itu. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, ya kan? Nah, F-nya tadi 6 cm, S-nya 10 cm. Bagaimana kalau kita masukkan langsung? Boleh, nggak apa-apa ya, dimasukkan langsung boleh. Tapi kalau saya menyarankan, sebaiknya yang dicari kita letakkan di sebelah kiri sama dengan. Ya, kita selesaikan dulu di situ. Yang sudah diketahui kita letakkan di sebelah kanan sama dengan. Jadi kalau kita ubah rumus ini menjadi yang kanannya dicari adalah 1/S aksen, maka 1/S aksen kita letakkan sebelah kiri. Kemudian sama dengan, nah, karena 1/F itu sama dengan 1/S plus 1/S aksen, maka 1/S aksen sama dengan 1/F min 1/S, gitu kan ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. F-nya tadi 6 cm, maka kita tulis 6 cm. Dikurangi 1/S, jaraknya tadi 10 cm. Nah, anak-anak, sekarang kamu harus bisa operasi pengurangan penjumlahan pecahan. Nah, ini ya, anak-anak kadang-kadang ini operasi yang semudah ini kadang-kadang nggak tahu ya, nggak apa-apa lah ya, belajar lagi ya. Nah, kita untuk menjumlahkan pecahan harus disamakan dulu penyebutnya. Untuk mencari berapa persamaan penyebut itu, kita mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dari 6 dan 10. 6 dan 10 kelipatan KPK-nya adalah berapa? 30 ya. 30. Kemudian kalau ini 30 cm, ya, kita jadikan 30, maka yang di atas 1 tentu aja harus diganti nih. Oh, kalau kamu ingin tahu prosesnya gini dah. Sama-sama 30 cm dulu ya. Ini 1, karena di bawah 6 supaya 30, harus kali 5 kan ya. Sorry, ini min ya. Ini min. 5. Sedangkan di sini 10 kali 3. Sehingga kalau kita gabungkan jadi 1, ini 30 ya. 30 cm. 5 min 3 ya. Sehingga kita peroleh 5 min 3 itu sama dengan 2. 2/30 cm itu sama dengan 1/S aksen. Nah, kalau S aksennya berapa? S aksennya kita balik aja. Berarti sama dengan 30 cm per 2 ya. S aksennya sama dengan 15 cm. Ini jawabannya. Jadi jarak bayangannya adalah 15 cm dari cermin. Seperti itu. Nah, ada di ruang berapa? Kalau R-nya tadi 12 cm, berarti ini ada di ruang 3. Kalau misalnya kamu nggak ditanya ya tadi perbesaran, tapi nggak apa-apa, kita hitung aja. Kalau pengen tahu perbesarannya berapa, berarti M sama dengan S aksen per S. Sama dengan berapa? S aksennya. S aksennya 15 cm. S-nya berapa? 10 cm. Cm-nya coret.
15 dibagi 10 jadi 1,5. Apa satuannya? Kali. Jadi diperbesar 1,5 kali. Kalau misalnya ya 1,5 kali. Kalau misalnya bendanya tadi tingginya 1 cm ya dia jadi 1,5 cm. Oke, itu penjelasan saya anak-anak ya tentang materi kita hari ini. Ada yang bertanya, silahkan saya beri kesempatan untuk kalian bertanya. Monggo, kalau yang belum jelas, mic-nya dinyalakan aja kalau mau bertanya. Halo? Halo? Isela mau nanya? Cukup jelas, Isela? Halo? Oh ya, silahkan kalau mau ada bertanya. Boleh? Kayaknya nggak ada yang bertanya. Oh? Paham semua? Kalau begitu, saya langsung kasih soal aja ya. Oke, ikutan ini. Saya kasih soal ya. Oh, itu apa itu kok gambar? Bentar. Saya kasih soal ya, Nana coba kamu kerjakan ya. Mana nih soalnya? Oh, ini nih. Oke, ada 2 soal. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Yang atas saja ya, Nana. Maksudnya pertanyaan yang pertama aja ya. Ya yang aja yang dicari. Nanti untuk sifat-sifat kamu bisa identifikasi sendiri. Boleh juga sih dijawab, itu gampang. Kalau gambar agak lama ya. Jadi jarak bayangan dan sifat-sifat. Coba nomor 1 dulu yang atas silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Nanti tunjukkan ya lewat kamera ya hasil kerjaannya. Ambil pulpen, ambil pensil atau pulpen ya, sama kertas ya. Dihitung dulu. Kalau kalian sudah bisa menghitung berarti kamu sudah jelas. Kalau belum berarti ya turun, Pak. Kamu harus tanya harusnya gitu ya. Oke, silakan. Saya beri waktu. Saya tunggu. Yang sudah selesai bisa ditunjukkan. Oh, yang hadir 44 Bu Maswin. Banyak ini ya. Halo Bu Maswin. Halo Bapak. Ini hadir banyak ya 44. Tadi lebih mungkin ada yang live tadi. Mungkin Kok live? Kenapa? mungkin kehabisan kota. Oke, anak-anak silakan kalau yang sudah selesai boleh ditunjukkan ke kamera. Rani. Silakan ditunjukkan ke kamera ya sudah Isela. selesai. Mana lagi yang lain ini? Devina. Ikal. Ada anak 8A nggak ini? Ada. Banyak kayaknya Pak. Tapi saya enggak hafal ya. Ya saya juga nggak hafal, saya nggak ngajar. Ya. Oh iya. Silakan kalau Saya juga enggak. sudah tahu ya soalnya saya tutup dulu soalnya ya. Sudah hafal kan ya? Oke, silakan yang sudah selesai tunjukkan ke layar. Rani. Sembunyi dia. Silakan tunjukkan. Yang lain mana ini? Isela durung mari, Isela belum selesai. Celia, Airin, Brian, Alvaro, Ayumi, Ilan, Janitra, Pak Irus, Jasmine, Delia, Kelvin, dia Silere. Airu. Ini kelas saya ada yang masih ikut ya Pak? Nggak apa-apa. 8.
Muhammad Jeffrey, Mutiara. Kayaknya Muhammad Jeffrey ini ditinggal deh ini. Iya Dari kayak tadi nggak respon kan. Jeffrey. Habis dipasang ditinggal. Ini masih ada anu Sabrina ini kayaknya ini. Sabrina kelas tadi kelas 8D. Ayo, sudah selesai? Tunjukkan ke layar monitor ya. Berapa? Rani 8 apa Rani? 8B ya Rani yo. Yo. Rani ini 8 apa? 8 apa Ran? Kamu? Hah? Gak jawab arek-arek iki. Isela durung mari. Belum selesai. Ada pertemuan ada pertemuan di kelas selanjutnya apa Fani ikut kalau misal ada yang masih belum paham gitu. Ada rekaman nanti saya share rekamannya ya. Ini nanti hasil pertemuan. Jadi bisa diulang gitu kan Pak? Ini Iya, kelas terakhir ya. lek rekaman yo iso diulang atau mau bolen-balen yo kena ya. Oke, ya, ayo siapa saya mau bertanya atau bertanya boleh kok ya, namanya boleh, silakan. Kalau bingung. Ayumi mana Ayumi? Syukur Pak. Rupamu ketok norek koncomu kangen nak ketemu awakmu. Iya, anak-anak ini jangan-jangan emang sering main wes. Temanmu pengen tahu aja, kamu sudah berubah apa belum selama COVID ini? Iku Rizky wes mari ta iku. Coba telok. Sudah selesai, Pak. Cedek no. Coba dilihat tuh Mas Vin itu. Punya Rizky. Coba saya lihat ya. Iya, Di laptop saya green screen ya, Pak. saya tak Nggak tahu kenapa ini. Bentar ya, aja mau pindah sih. Macet-macetan di laptop saya. Nah tadi Rizky tadi ya. Riz ngomong ben awakmu ning pusat. Oh, ya, temannya punyanya Londi malah hilang kalau no. Berapa hasilnya? Nanti mau kok lo, kok hilang Rizky? Oh itu hasilnya berapa Riz? Rizky. 2 cm Pak. Iya lah Pak. Berapa Bu Maswin tadi hasilnya Bu Maswin? Ini yang Min 6. min 6, nomor 1 min 6. Hasilnya berapa itu? 6 ya? Oh, iya min 6 betul. Iya. Betul, ya, betul. Oh, ya. Min 6. Kenapa? Min 6 itu artinya Ada di belakang cermin ya Nanaya kalau ini. Ya, sudah betul Rizky. Yang nomor 2 mana Rizky? Nomor 2. Iya weh, benar wehmu betul wes. Sekarang nomor 2. Yang lain mana? Ini hasil lagi neng di wong ya. Belum selesai ngitungnya. Kroiskan itu siapa Kroiskan itu? Itu Nathan mana? Siapa? Kroisan. Kroisan. Kue dong. Ayo, mana? Endi sing wis mari? Herianto.
Oh ya, untuk informasi ya, anak-anak kita mau mengadakan lagi video call minggu depan ya. Jadi kalau kamu masih punya, ini memang tidak diwajibkan karena kita tahu bahwa kalian tuh kadang nggak punya pulsa juga, nggak punya kuota. Ya, tapi kalau kamu bisa ngikuti ya silahkan ikuti. Kalau enggak nanti kita kasih rekamannya ya. Kita kasih rekamannya supaya kamu bisa lihat juga yang nggak bisa ikut. Kalau yang bisa ikut ya, alhamdulillah. Minggu depan kita akan membahas tentang pembiasan cahaya. Nanti Bu Maswin nanti kasih materi ya. Nanti akan dikasih flyer lagi ke kalian ya. Lebaran lagi. Oke, mana Rani? Hasilmu mana? Tunjukkan dong. Tunjukkan ke layar coba. Loh, malah ditutup kamera nih. Isela mana Isela? Tegiana. Ayo tunjukkan. Ayo tunjukkan hasilnya. Apa ya, Lev? Terus akhir ya. Siapa ya? Ada yang live, ada Papais. Tapi banyak sih yang hadir ini. Daripada tadi ya, Pak. Iya, tadi sedikit. Oke anak-anak, 5 menit lagi kita akhiri ya. Nah, kalau memang sudah nggak ada masalah dan kalian sudah memahami semua. Kalau belum puas ya nanti rekamannya insya Allah saya bagikan ya, rekaman videonya. Nanti diputar-putar berulang-ulang, diperlambat, diputar mana. Ada yang lewat di belakang saya. Ada yang lewat Bu Mas Win di belakang saya. Oke, sudah gak ada lagi yang menunjukkan pekerjaannya. Oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Tapi yang penting kalian anak-anak harus berusaha mengerjakan ya semuanya supaya nanti kalian tahulah di mana kurang-kurangnya ini ya. Karena waktu yang kita lakukan ini sedikit ya. Ada yang mau menunjukkan lagi? Silakan. Masih ada waktu. Kita tunggu. Kita nggak tahu ya anak-anak yang on ini apakah benar-benar ngikut atau hanya absen saja Bu Maswin. Mari, Lid. Mari. Mari, Wen, mari. Saya buka semua Bu Maswin tuh mic-nya. Semua Bu Maswin. Oke, soal sudah saya tayangkan lagi. Itu ada permintaan Pak. Soalnya Pak. Tadi mungkin nggak ngeliat. Iya, Airin selesai. Airin.
Oke, sekitar 4 menit lagi kita akan akhiri ya kegiatan kita. Kalau ada yang mau sharing boleh silahkan. Kalau ada yang mau tanya boleh silahkan ya. Jangan lupa minggu depan kalau kalian punya kesempatan, punya waktu, mulai hari Senin kita nanti ada jadwalnya ya, karena nggak mungkin semua kelas kita dibatasi peserta ya, cuma dibatasi 100 peserta, jadi nggak bisa kalau semua kelas nanti nggak cukup ya. Oleh karena itu kenapa kok dibatasi pesertanya karena seperti itu. Oke. Sudah nggak ada lagi Bu Maswin? Sepertinya Stek anak-anak. Dicatat dulu anak-anak, saya bagi aja ya lewat WA ya, WA grup ya, ininya ya, PPT-nya ya, saya bagi tapi sini ya. Kalian bisa pelajari ya, dipelajari, nanti kamu baca lagi, kalau memang nggak paham lagi ya mungkin boleh tanya. Oke, 3 menit lagi. Kita tunggu 3 menit. Kalau masih ada yang mau tanya, mau sharing, boleh silahkan. Anak-anak, ini kesempatan kita sudah menggunakan kuota ya, menggunakan waktu. Makanya kalau sudah seperti ini sebaiknya kalian manfaatkan betul ya. Kita jarang-jarang bisa ketemu seperti ini ya, walaupun hanya melihat wajah kalian ya. nggak bisa berinteraksi secara langsung, tapi mari kita manfaatkan media yang ada. Oke, 1 menit lagi. Kalau nggak ada kita tutup ya pertemuan kita. Jangan lupa nanti masih ada kelanjutannya lagi, satu materi lagi yaitu tentang pembiasan cahaya dan alat optik. Nanti kita pertemuan pada pertemuan berikutnya minggu depan kita insya Allah. Dan mungkin nanti akan diakhiri dengan tes ya. Tesnya minggu depannya lagi gitu ya. Tesnya mungkin di akhir Ramadan. Kalau saya tesnya lewat seperti biasa lewat Edmodo nanti tes untuk memperoleh nilai yang terakhir ya. Okay. Ujian semester, Pak. Ujian semester nanti habis hari raya, Bu Masmin. Saya masih belum ulangan harian yang terakhir, Bu, yang ini, yang tinggal ini. Saya juga. Makanya nanti apapun hasilnya, pokoknya anak-anak diukur dulu lah kemampuannya seperti apa ya. Itu yang penting seperti itu. Ini penilaian tuh penting, anak-anak jangan takut dinilai. Nilai itu untuk mengetahui kamu keberhasilannya. Kalau soal yang ditulis di rapot itu lain nanti ya. Tergantung kalian punya attitude atau sikap yang baik atau tidak seperti itu. Saya kira Bu Maswin juga sama. Penilaiannya nggak saklek juga ya. Apalagi COVID gini. Ya kan? Oke, Bu Maswin kita akhiri ya. Karena waktu kita sudah siang, ini sudah zuhur. Ya, bagi yang waktunya sholat Jumat ya. Iya, yang sholat Jumat silahkan, yang tapi disarankan tidak sholat Jumat ya. Itu seperti itu anjuran. Sholat duhur ya. Iya, sholat duhur. Bagi yang poso beduk ya silahkan buka. Ada tak yang poso beduk? Rani poso beduk kali. Oke, baik. Saya akhiri sampai di sini. Saya dan Bu Maswin selaku host dan presenter di sini. Kalau ada salah-salah kata dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu kita ini bermanfaat. Dari saya dan dari Bu Maswin juga, mewakili Bu Maswin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ayo Kak, pulang Kak.